Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa C1C0222. Di sini saya akan mereview materi mengenai akuntansi keuangan 2 yang bertema current liabilities. Apa itu liabilitas? Setiap perusahaan umumnya memiliki kewajiban atau yang biasa disebut dengan utang, yang harus diselesaikan atau dibayar oleh kas, barang, atau jasa. Dalam pengertian ini, kewajiban memiliki 3 karakteristik yang meliputi: yang pertama, kewajiban atau utang yang terjadi akibat dari transaksi yang terjadi. Yang kedua, kewajiban atau utang ini sifatnya tidak bisa dihindari. Dan yang ketiga, kewajiban atau utang ini memerlukan penyelesaian ataupun pembayaran di masa yang akan datang dengan menggunakan kas atau barang ataupun jasa. Sebagai contoh adalah kewajiban atau utang yang timbul akibat perusahaan meminjam uang ke bank, kewajiban atau utang yang timbul dari pembelian barang secara kredit, kewajiban atau utang yang timbul dari pembayaran gaji pegawai yang tertunda, dan sebagainya. Kewajiban atau utang dikelompokkan menjadi 2, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar disebut juga dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban tidak lancar disebut dengan kewajiban jangka panjang. Jadi, pengelompokan kewajiban menjadi kewajiban lancar dan tidak lancar tergantung dari waktu penyelesaian atau pembayarannya. Kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu 1 periode siklus akuntansi atau dalam 1 tahun disebut sebagai kewajiban lancar. Sedangkan kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 1 periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun dikelompokkan sebagai kewajiban atau utang jangka panjang. Kemudian, untuk kewajiban lancar itu apa sih? Jadi kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus diselesaikan atau dibayar dalam waktu 1 periode siklus akuntansi, atau kewajiban yang harus diselesaikan atau dibayar dalam waktu 1 periode siklus akuntansi dengan menggunakan kas, barang, atau jasa. Penyelesaian kewajiban lancar bisa juga dilakukan dengan membentuk kewajiban lancar lain, atau dengan kata lain menutup kewajiban atau utang lama dan membuka kewajiban atau utang baru. Contoh dari kewajiban lancar, yang pertama ada akun payable, ada notes payable, yang ketiga current maturity of long-term debt atau utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Yang keempat, kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Yang kelima, hutang dividen. Yang keenam, customer advance and deposit atau uang muka dan simpanan pelanggan. Yang keenam, ada pendapatan yang diterima di muka. Yang ketujuh, sales and value at tax payable atau penjualan dan nilai ditambahkan pajak harus dibayar. Yang kedelapan, pajak penghasilan terutang, dan yang kesembilan, kewajiban terkait karyawan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai akun payable atau akun hutang ataupun hutang dagang. Jadi, hutang dagang atau hutang usaha adalah utang yang timbul sebagai akibat adanya pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Pembelian secara kredit adalah pembelian yang mempunyai kesenjangan waktu antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayarannya, di mana penerimaan barang atau jasa tersebut mendahului pembayarannya. Untuk pembelian secara kredit, biasanya pihak penjualan mencantumkan syarat penjualan atau syarat pembelian. Syarat penjualan ini biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan, misalnya N/30. Syarat penjualan seperti ini berarti bahwa harga faktur harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal faktur. Cara lain adalah yang berarti
N/10, yang berarti bahwa faktur harus dibayar dalam jangka 10 hari sesudah akhir bulan, dihitung dari bulan yang tercantum dalam faktur. Yang kedua, ada utang wesel, yang merupakan kewajiban yang didukung dengan janji tertulis atau promise. Dari sisi perusahaan yang berutang, janji tertulis ini disebut dengan wesel bayar. Sebaliknya, dari sisi perusahaan yang berpiutang, janji tertulis ini disebut dengan wesel tagih. Jangka waktu wesel ini berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Apabila jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka wesel dikelompokkan sebagai kewajiban atau utang lancar. Terdapat 2 jenis wesel, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Untuk wesel berbunga, berarti pemegang wesel bayar akan dikenai bunga sebesar yang tercantum dalam wesel. Sebaliknya, untuk wesel tidak berbunga, pemegang wesel bayar tidak akan dikenai bunga. Bagian ketiga yaitu bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang. Utang ini timbul karena terdapat utang jangka panjang perusahaan yang akan jatuh tempo pada periode sekarang. Contoh utang dari jenis ini adalah bagian dari obligasi. Wesel bayar jangka panjang dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam masa berjalan tidak boleh dimasukkan sebagai kewajiban. Jika yang pertama akan dilunasi dengan aset yang sudah dicadangkan untuk tujuan ini. Yang kedua akan didanakan kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru. Dan yang ketiga akan dikonversikan menjadi modal saham. Yang keempat yaitu utang jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. Utang jangka pendek adalah hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal dalam laporan posisi keuangan perusahaan, atau dalam siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Beberapa hutang jangka pendek diharapkan akan didanai kembali atas dasar jangka panjang, dan karena itu diperkirakan tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun berikutnya. Yang kelima, yaitu utang dividen atau dividen payable. Jadi, utang dividen adalah jumlah yang terutang oleh perseroan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari diotorisasikannya pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham. Dalam proses pembagian dividen ini terdapat 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi, yaitu yang pertama, tanggal pengumuman atau tanggal disahkannya dan diumumkannya pembagian dividen. Yang kedua, tanggal pendaftaran saham bagi pemegang saham. Dan yang ketiga, tanggal pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Bagian keenam yaitu uang muka dan deposito pelanggan atau customer advance dan deposit. Jadi deposito tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan untuk menjamin kinerja kontrak atau jasa, atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan. Yang diharapkan item ini dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang, tergantung pada waktu antara tanggal setoran dan terminasi hubungan yang memerlukan setoran. Yang ketujuh, yaitu pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenue. Jadi ketika perusahaan kadang-kadang menerima pembayaran uang muka lebih dahulu atas penjualan barang dagangan atau atas penyerahan jasa kepada pembeli atau pelanggannya, penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan disebut sebagai pendapatan diterima di muka. Cara pencatatan pendapatan diterima di muka yaitu yang pertama ketika perusahaan menerima pembayaran uang muka. Perusahaan akan mendebit kas dan mengkreditkan current liability yang mengidentifikasikan unearned revenue.
Kemudian, ketika perusahaan mengakui pendapatan, perusahaan mendebitkan akun unearned revenue dan mengkredit akun revenue atau akun pendapatan. Yang kedelapan yaitu pajak penjualan atau PPN keluaran, yang merupakan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas barang-barang yang dijual perusahaan. Perusahaan akan memungut pajak tersebut dari pembeli yang selanjutnya harus menyetor hasil pemungutannya ke kas negara. Pajak yang dipungut sebesar tarif yang telah ditetapkan negara dan dipungut sebesar persentase tertentu dari nilai penjualannya. Pemungutan ini menimbulkan utang pajak penjualan bagi perusahaan yang memungutnya karena timbulnya kewajiban bagi perusahaan untuk menyetorkan hasil pungutannya ke kas negara. Yang kesembilan ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan pada penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan dengan tarif tertentu pada akhir periode fiskal. Dengan jumlah pajak yang terhitung sesuai dengan peraturan perpajakan harus segera dibayarkan ke kas negara. Bila perusahaan tidak segera membayar pajak pada akhir periode akuntansi, maka pajaknya menjadi pajak berutang dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ke-10 yaitu pajak penghasilan karyawan yang dipotong dari gaji. Jadi, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh gaji ini merupakan pajak yang dikenakan pada seseorang karyawan yang memiliki penghasilan dari perusahaan. Pajak ini bisa dipungut perusahaan dari karyawannya. Selanjutnya, perusahaan akan menyetorkan hasil pemungutan ini kepada kas negara. Prosedur dan jurnal pencatatannya hampir sama dengan pajak penjualan.